Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 37. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara pedang yang saling berbenturan di langit pada saat ini terdengar di seluruh arena pertarungan ini. Dan kedua pedang yang tajam itu pada saat ini bersinar dengan terang, yang kemudian membuat senior Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan kini telah mengambil langkah mundur yang cukup jauh. Tanah yang keras tepat di kaki mereka mendarat sebenarnya telah berubah menjadi debu karena energi pedang yang telah merembes keluar. Serangan mereka berdua benar-benar sangat tajam dan juga ganas. Dan seperti reputasi yang telah mereka pegang sebagai anggota generasi muda dari sekte Do yang terkuat dan juga peringkat kedua dari daftar buronan sekte, memang bukanlah reputasi yang sembarangan. Tubuh dari senior Ying Xiaoxiao pada saat ini berusaha untuk berdiri tegak. Ekspresi di wajahnya terlihat cukup muram. Dan dari pertukaran pukulan sebelumnya, Ying Xiaoxiao tahu bahwa Wang Yan adalah lawan yang tidak mudah dihadapi. Dan untuk mencegah senior Wang Yan mendapatkan otoritas komando dari murid sekte Dao untuk mengikuti kompetisi sekte besar, maka Ying Xiaoxiao akan menghentikan pertarungan ini bagaimanapun caranya. Sebuah tekad yang benar-benar kuat kini tergambar dalam tatapan mata Ying Xiaoxiao sebelum pada akhirnya tubuh dari Ying Xiaoxiao melompat ke udara, sementara tangannya kini telah membentuk sebuah segel yang pada akhirnya kekuatan Yuan di sekitar Ying Xiaoxiao pada saat ini mulai mendidih dan cahaya yang terang terus menyebar dari dalam tubuh Ying Xiaoxiao. Pemandangan ini membuat Ying Xiaoxiao cukup mempesona. Banyak murid dari sekte Do yang melihat aksi dari Ying Xiaoxiao, wajah mereka pun dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut. Yang kemudian mereka pun berkata, ini kakak senior Ying Xiaoxiao akan menggunakan kitab suci Kaisar Langit. Sementara Lindong yang juga bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan di sekitar Ying Xiaoxiao, dia hanya bisa tersenyum. Yang kemudian Lindong berkata, sepertinya kakak Ying Xiaoxiao tidak ingin berlama-lama lagi di dalam pertarungan ini. Dan Lindong mengerti bahwa Ying Xiaoxiao juga mengetahui bahwa Wang Yan adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam sebuah pertarungan. Maka Ying Xiaoxiao tidak ingin membiarkan Wang Yan memiliki celah untuk memberikan serangan yang fatal. Dalam hal ini, Ying Xiaoxiao pun mengambil tindakan yang tegas dan dia akan menggunakan kitab suci Kaisar Langit untuk bisa menyelesaikan pertarungan ini. Sebuah fluktuasi energi yang agung dan juga besar benar-benar menyapu ke segala arah seperti ombak. Dan Ying Xiaoxiao berada di tengah-tengahnya. Seluruh dunia pada saat ini terlihat jauh lebih redup daripada sebelumnya. Mata cantik dari Ying Xiaoxiao yang melayang di langit pada saat ini terkunci pada Wang Yan yang ada di bawahnya. Dan kemudian dengan suara yang lembut, Ying Xiaoxiao pun berkata, senior Wang Yan, aku sadar bahwa kamu memiliki kebencian yang kuat di dalam hatimu. Namun, hampir tidak ada yang bisa kamu lakukan saat ini. Beberapa dendam tidak begitu mudah untuk dilupakan, tapi akan ada waktu untuk menagih hutang di masa depan. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, ekspresi mengejek kini telah muncul di raut wajah dari Wang Yan. Segera setelah itu, dia melirik ke arah Patua Ying Kuanzi sambil menggeleng-gelengkan kepala dan kemudian berkata, haruskah kita terus menelan harga diri kita? Aku tidak bisa melakukan hal itu. Xiaoxiao, rubahlah dirimu saat ini. Jika kamu terus menjadi orang yang lembut, maka aku tidak akan pernah bisa menunjukkan belas kasihan. Dan selama kompetisi sekte besar, para jabingan dari gerbang Yuan itu juga tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padamu. Ketika kata-kata dari senior Wang Yan terucap, banyak murid dari sekte Dao merasakan hawa dingin yang luar biasa di sekujur tubuh mereka. Sementara ketidakberdayaan pada saat ini terlihat dari tatapan mata Ying Xiaoxiao. Setelah itu, dia menghembuskan nafas dengan lembut dan menekan emosi yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao segera menghentikan segel yang ada di tangannya.
Dan pada akhirnya, beng, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang sangat mengerikan kini sebenarnya telah berkumpul di belakang Ying Xiaoxiao. Dan pada saat berikutnya, sebuah ombak yang sangat besar kini telah bergejolak dan kemudian berubah menjadi pedang cahaya setinggi 1000 kaki. Ketika pedang cahaya ini muncul, ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Dan banyak murid dari sekte Dao yang melihatnya, wajah mereka menjadi sangat pucat karena mereka bisa merasakan energi penghancur yang luar biasa yang dipancarkan dari pedang cahaya itu. Mata Lindong yang melihat pedang cahaya yang besar, dia juga terlihat cukup terkejut. Yang kemudian Lindong berkata, kitab suci Kaisar Langit memang benar-benar kuat. Dan 4 kitab suci misterius dari sekte Dao ini memang sesuai dengan reputasi mereka. Ying Xiaoxiao pada saat ini segera mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia meraih pedang cahaya yang sangat besar. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, kitab suci Kaisar Langit, pedang penggores awan langit yang hebat. Ketika kata-kata itu terdengar, pada saat yang sama tubuh dari Ying Xiaoxiao sebenarnya telah muncul di atas pedang besar itu. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun segera mengayunkan tangannya. Hal itu telah membuat pedang cahaya yang sangat besar tiba-tiba saja berputar. Dan pada saat ini segera melesat menuju ke arah senior Wang Yan dengan cara yang sangat menakutkan. Ketika pedang cahaya itu meluncur ke bawah, hal itu membuat ruang di sekitarnya sebenarnya telah dicabik-cabik oleh energi dari pedang cahaya. Bahkan tanah yang ada di bawahnya segera runtuh ketika terkena aura dari pedang cahaya besar. Tekanan angin yang sangat menakutkan membuat senior Wang Yan merasakan sebuah energi yang benar-benar mematikan. Namun senior Wang Yan masih terlihat sangat santai. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang besar yang pada saat ini melesat untuk menghujam dirinya. Wajah acuh tidak acuh dari senior Wang Yan pada saat ini berubah setelah dia berkata, kitab suci Kaisar Langit ya? Apa kau lupa bahwa aku juga seorang murid dari Aula Langit? Setelah senior Wang Yan mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang sangat ganas tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuhnya. Dan pada saat ini membuat energi di sekitarnya benar-benar mendidih. Tidak lama kemudian, energi itu berubah menjadi pedang cahaya besar yang tidak kalah dengan milik Ying Xiaoxiao. Dan di antara keduanya, pedang cahaya milik Ying Xiaoxiao lebih condong ke arah warna hijau, sementara milik senior Wang Yan lebih condong ke arah warna hitam. Banyak tatapan mata dari murid-murid sekte Dao. Ketika melihat hal ini, mereka pun berkata, ini sebenarnya juga merupakan kitab suci Kaisar Langit. Sementara Lindong matanya fokus melihat pertarungan antara Ying Xiaoxiao dengan senior Wang Yan. Dan Lindong pada saat ini menyadari bahwa sebenarnya senior Wang Yan yang merupakan bagian dari murid Aula Langit juga memiliki kitab suci Kaisar Langit. Tidak lama kemudian senior Wang Yan kini segera melambaikan tangannya dan pedang hitam besar kini langsung melesat keluar. Pada saat yang sama, senior Wang Yan pun berkata, pedang penggores awan langit yang hebat. Dia segera menggerakkan tubuhnya dan pada saat ini telah muncul di pedang besar itu. Senior Wang Yan terlihat seolah-olah sedang bergabung dengan pedang besar yang telah dia keluarkan. Dan dengan kejam, kini telah meluncur ke arah langit dengan kecepatan yang kilat, yang pada akhirnya tabrakan pedang hitam dan juga pedang hijau pada saat ini telah terjadi dan membuat seluruh tempat ini bergetar ketika tabrakan itu dilakukan. Panggung pertarungan pada saat ini benar-benar menjadi hancur lebur dan debu yang tebal kini telah muncul berkat benturan cahaya pedang. Beberapa murid yang ada di sekitarnya, mereka buru-buru kabur karena takut terseret dalam kekuatan yang sangat menghancurkan itu. Dan pada saat ini, cahaya hitam serta cahaya hijau sebenarnya saling mengikis di langit. Ini adalah pemandangan yang seolah-olah bisa menghancurkan bumi dan rasanya seperti membawa kehancuran
yang benar-benar mengerikan. Tiba-tiba saja cahaya pedang yang sangat tajam pada saat ini melewati telinga dari Ying Xiaoxiao dan memotong seutas rambut hitamnya. Namun mata dari Ying Xiaoxiao masih melihat tajam ke arah senior Wang Yan. Tidak lama setelah itu, Ying Xiaoxiao segera mengatupkan giginya. Pedang hijau setinggi 3 kaki tiba-tiba saja muncul dalam sekejap saja. Dan hal itu membawa aura yang tajam yang pada saat ini telah dilancarkan oleh Ying Xiaoxiao untuk menembus tenggorokan dari senior Wang Yan. Namun dalam menghadapi serangan yang mengerikan dari Ying Xiaoxiao, senior Wang Yan tidak menghindar sama sekali. Dia malah menjulurkan tangannya. Karena sebenarnya senior Wang Yan ingin memblokir serangan pedang dari Ying Xiaoxiao menggunakan tangan kosong. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh senior Wang Yan, ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao segera berubah. Dan dia benar-benar tidak berdaya untuk melukai senior Wang Yan yang ada di bawahnya. Dan tiba-tiba saja, senyum pahit kini telah muncul di wajah Ying Xiaoxiao. Sebelum pada akhirnya serangan pedangnya pun kini melambat. Ketika pedang milik Ying Xiaoxiao pada saat ini melambat, tiba-tiba saja telapak tangan dari senior Wang Yan sudah meraih pedang itu. Dan pedang tajam milik Ying Xiaoxiao pada saat ini membuat tangan dari senior Wang Yan berlumuran darah segar. Namun Wang Yan telah mengabaikannya. Yang dia lakukan pada saat ini hanya menatap Ying Xiaoxiao dengan tatapan mata yang tajam. Sebelum pada akhirnya senior Wang Yan pun menggelengkan kepala sambil berkata, "Xiaoxiao, aku sudah memberitahumu untuk tidak menahan diri, karena aku yang sekarang bukanlah Wang Yan dari masa lalu. Xiaoxiao, jangan salahkan aku." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wang Yan benar-benar menjadi sangat gelap. Tangannya yang lain pada saat ini segera bergegas keluar seperti kilat. Dan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, sebenarnya tangan dari senior Wang Yan sudah memberikan hantaman yang cukup keras pada bahu Ying Xiaoxiao. Dan akhirnya, peng! Kekuatan liar dan ganas itu seperti gunung Merapi yang sedang meletus. Dan pada saat ini, Ying Xiaoxiao pun berteriak dengan keras. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke bawah dan menabrak tanah dengan cara yang sangat menyedihkan. Di sisi lain, Huan yang melihat hal ini, wajahnya benar-benar menjadi sangat pucat. Tidak lama kemudian, sosok dari senior Wang Yan telah muncul seperti hantu di hadapan Ying Xiaoxiao. Setelah itu, sambil mengacungkan pedang hitamnya ke arah senior Ying Xiaoxiao, Wang Yan pun berkata dengan nada suara yang acuh tidak acuh, "Xiaoxiao, kau telah kalah." Kata-kata ini membuat wajah dari Ying Xiaoxiao benar-benar sangat pucat. Dan seluruh tempat ini berubah menjadi kesunyian. Bahkan Ying Huan tubuhnya sekarang sedikit terhuyung. Sementara wajah cantiknya juga telah berubah menjadi sangat pucat. Karena apa yang dia takutkan pada akhirnya terjadi juga. Wang Yan pun pada saat ini segera mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah wasit. Sebelum pada akhirnya berkata dengan nada suara yang acuh tidak acuh, "Bisakah kau umumkan hasilnya saat ini?" Wasit pun terkejut. Dia segera menatap ke arah Pak Tua Ying Kuansi yang pada saat ini masih terdiam di tempat duduknya. Namun sebenarnya tempat duduk dari Pak Tua Ying Kuansi itu sudah memiliki keretakan. Dan hal itu hanya bisa dilihat oleh Pak Tua Zhen dan juga tetua lain yang duduk di sampingnya. Pada akhirnya Pak Tua Ying Kuansi menganggukkan kepala dan kemudian wasit pun menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berkata dengan suara yang lantang, "Pertandingan ini dimenangkan oleh Wang Yan." Ketika suara dari wasit menyebar ke seluruh tempat ini, sekarang puncak gunung benar-benar menjadi sangat sunyi. Namun Wang Yan mengabaikan hal ini. Dia segera menyimpan pedang besarnya sebelum pada akhirnya Wang Yan berbalik dan dia akan pergi dari tempat ini sambil berkata, "Aku akan kembali lagi ketika kompetisi sekte besar telah dimulai." Ying Xiaoxiao hanya bisa memperhatikan punggung dari senior Wang Yan. Dan Ying Xiaoxiao yang selama ini tidak pernah menunjukkan sebuah kelemahan, tiba-tiba saja matanya menjadi memerah dan dia seperti akan menangis.
Tidak lama kemudian Ying Huan segera melompat dan dia pada saat ini dengan cepat mendarat di samping Ying Xiaoxiao dengan tatapan mata yang penuh kesedihan. Ying Huan pada saat ini sebenarnya juga menahan air mata yang akan keluar dari matanya. Seluruh puncak gunung benar-benar menjadi sebuah keheningan yang cukup aneh dan semua orang pada saat ini memperhatikan pada senior Wang Yan yang akan segera meninggalkan tempat ini. Sementara ekspresi di wajah semua orang benar-benar terlihat cukup rumit. Di sisi lain, Lindong yang juga melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong mengusap dahinya dan dia kini bergumam, sungguh merepotkan. Pada akhirnya Lindong pun mengambil langkah dan dia berjalan maju. Ketika Lindong berjalan ini, banyak mata yang tidak terhitung jumlahnya segera melihat ke arah Lindong. Bahkan Ying Xiaoxiao dan juga Huan pada saat ini telah menoleh pada Lindong dengan ekspresi wajah yang kebingungan. Tidak lama kemudian, Lindong pun merentangkan tangannya dan dia menatap senior Wang Yan. Kemudian berkata, "Kakak senior Wang Yan, kompetisi aula hari ini belum berakhir. Terlalu dini bagimu untuk meninggalkan tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan terjadi pertarungan yang sengit antara senior Wang Yan dan juga Lindong di dalam kompetisi aula kali ini? Teknik apa yang akan digunakan oleh Lindong dalam menghadapi kekuatan yang sangat mengerikan dari senior Wang Yan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.